Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan laporan audit pada UMKM Tempe Gani. Dengan saya sendiri, Sani Royani dengan NIM A1C022279, dengan anggota kelompok saya, Richa Nuraini dengan NIM A1C02274, dengan Ririn Agustina dengan A1C022276, Wiwin Hairani A1C022292, dan Baik Henry Mahram A1C022297. Dari latar belakang UMKM Tempe Gani ini merupakan salah satu usaha produksi tempe yang berkembang dari skala rumah tangga dan kini menjadi peningkatan permintaan dari pasar. Usaha ini berperan dalam penyediaan makanan bergizi dan penyerapan tenaga kerja lokal, namun pertumbuhan usaha ini disertai tantangan seperti pencatatan, keuangan manual, efisiensi produksi yang rendah, dan juga kontrol kualitas yang belum standar. Untuk itu, audit operasional diperlukan guna menilai efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada profil usaha atau sejarah dari Tempe Gani. Usaha Tempe Gani didirikan pada tahun 2017 oleh Pak Musanib dan istri, seorang pelaku UMKM asal desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Berawal dari skala rumahan, usaha ini dimulai secara sederhana dengan modal sebesar 5 juta rupiah yang berasal dari pinjaman bank lokal. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku kedelai, ragi, peralatan memasak, dan kebutuhan dasar produksi lainnya. Pada awal berdiri, produksi tempe hanya sekitar 5 kg per hari, dengan pemasaran terbatas di lingkungan sekitar dan beberapa pedagang pasar setempat. Meskipun kecil, usaha ini dijalankan dengan tekun dan konsisten, mengutamakan kualitas serta rasa tempe yang khas dan alami tanpa bahan pengawet. Selanjutnya ada tujuan: mengidentifikasi dan mengevaluasi praktik pengelolaan kas yang dilakukan secara manual atau tidak terdokumentasi secara sistematis, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk menjaga keamanan dan efisiensi penggunaan data. Lalu yang kedua ada menganalisis pengelolaan persediaan barang, termasuk proses pencatatan stok, pengadaan bahan baku, dan pengawasan atas barang jadi guna memastikan kelancaran produksi dan meminimalkan pemborosan. Dan yang ketiga ada mengkaji sistem pencatatan piutang yang masih bersifat sederhana atau informal, serta memberikan rekomendasi sistem pengendalian yang dapat membantu menekan risiko piutang tak tertagih dan memperkuat arus kas masuk. Lalu yang terakhir ada memberikan masukan awal untuk penyusunan sistem pencatatan keuangan sederhana yang sesuai dengan kapasitas UMKM sebagai dasar pengelolaan usaha yang lebih profesional dan akuntansi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu audit kas. Audit kas pada UMKM Tempe Gani bertujuan mengevaluasi pengelolaan kas yang masih bercampur dengan keuangan pribadi, serta menilai aliran kas masuk dan keluar. Audit ini mendorong pemisahan kas usaha dan penerapan pencatatan yang lebih tertib untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan. Selanjutnya yang kedua, audit piutang. Audit piutang pada UMKM Tempe Gani dilakukan untuk menilai pengelolaan piutang yang belum tercatat secara sistematis dan mengidentifikasi risiko piutang yang tak tertagih. Audit ini mendorong pencatatan yang tertib dan kebijakan kredit yang jelas guna menjaga arus kas dan stabilitas usaha. Selanjutnya yang ketiga, persediaan barang jadi dan bahan baku. Audit persediaan pada UMKM Tempe Gani bertujuan memeriksa kesesuaian data dan kondisi fisik bahan baku serta barang jadi, guna mencegah pemborosan dan mendukung kelancaran produksi. Selanjutnya, batasan audit. Audit tidak mencakup pemeriksaan terhadap laporan keuangan formal karena hingga saat ini Tempe Gani belum menyusun laporan keuangan tertulis. Audit berfokus pada proses pengamatan langsung di lokasi usaha, wawancara lisan, operasional harian, pengelolaan sumber daya manusia, serta analisis terhadap praktik operasional dan keuangan yang berjalan sehari-hari. Selanjutnya, analisis lingkungan. UMKM Tempe Gani beroperasi di lingkungan pemukiman dengan izin dan dukungan masyarakat sekitar, serta mempekerjakan 14 warga lokal. Produk tempe didistribusikan ke pasar tradisional terdekat seperti Pasar Jelojo, Keru, Pringgarata, dan pasar-pasar terdekat lainnya. Lokasi yang strategis dan akses mudah mendukung kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Baik, selanjutnya itu ada ruang lingkup audit.
Yang pertama, audit pengelolaan kas. Dari hasil wawancara kami diketahui bahwa pemilik usaha belum melakukan pemisahan antara kas usaha dan kas pribadi. Seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun usaha, dikelola dalam satu tempat penyimpanan yang sama, tanpa pencatatan tertulis. Oleh karena itu, audit kas itu mencangkup ada penelusuran bagaimana aliran kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, ada evaluasi potensi risiko kesalahan penggunaan dana karena tidak ada batas yang jelas antara kas usaha dan pribadi. Yang ketiga, ada pemberian rekomendasi terkait pentingnya pemisahan kas secara pembuatan catatan harian penerimaan dan pengeluaran secara sederhana sebagai dasar manajemen keuangan yang sehat. Yang kedua, ada audit pengelolaan persediaan. Dari hasil observasi di tempat produksi, ditemukan bahwa bahan baku utama seperti kedelai dan ragi dibeli dalam jumlah tertentu secara berkala tanpa pencatatan kuantitatif. Proses penyimpanan bahan masih dilakukan secara terbuka tanpa sistem pengendalian yang jelas. Dalam hal ini, ruang lingkup audit persediaan itu mencangkup yang pertama ada pemeriksaan terhadap metode pembelian bahan baku dan sistem pencatatan yang digunakan. Terus yang kedua, evaluasi terhadap penyimpanan bahan dan barang jadi termasuk potensi kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan. Dan yang ketiga, penilaian terhadap efisiensi penggunaan bahan dalam proses produksi tempe. Dan yang terakhir, ada pemberian saran untuk mulai menggunakan buku stok sederhana guna memantau jumlah bahan masuk dan keluar setiap hari. Selanjutnya yang ketiga ada audit pengelolaan piutang. Berdasarkan wawancara kami, diketahui bahwa Tempe Gani memiliki beberapa pelanggan tetap yang diperbolehkan membeli secara kredit. Namun, sistem pencatatan piutang hanya mengandalkan ingatan pemilik, tanpa dokumen atau bukti tertulis. Oleh karena itu, audit piutang ini mencakup yang pertama ada identifikasi jumlah dan nama pelanggan yang memiliki utang usaha. Yang kedua, ada penilaian terhadap sistem penagihan yang digunakan, serta kejelasan jangka waktu pembayaran. Yang ketiga, ada evaluasi terhadap risiko kehilangan piutang akibat pencatatan yang tidak tertib. Dan yang terakhir, ada rekomendasi untuk mulai mencatat piutang harian dengan format sederhana yang berisi nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah utang, dan status pelunasan. Selanjutnya, yang keempat itu ada pembagian tugas dan pengawasan karyawan. Dengan jumlah 14 orang karyawan, audit juga mencangkup observasi terhadap sistem pembagian tugas dan pengawasan kerja. Lingkup ini mencangkup antara lain yang pertama, penilaian terhadap struktur kerja, siapa yang menangani produksi, pengemasan, distribusi, dan penjualan. Yang kedua, ada evaluasi adanya tumpang tindih tugas atau ketergantungan penuh pada pemilik usaha dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada rekomendasi agar dibentuk sistem pembagian kerja yang jelas, termasuk petugas pencatat, penyimpanan stok, dan pelaporan keuangan informal untuk mendukung efisiensi usaha. Selanjutnya yang kelima ada batasan audit. Batasan audit ini tidak mencangkup pemeriksaan terhadap laporan keuangan formal, karena hingga saat ini Tempe Gani belum menyusun laporan keuangan secara tertulis. Audit berfokus pada proses pengamatan langsung di lokasi usaha, wawancara lisan, operasional harian, pengelolaan sumber daya manusia, serta analisis terhadap praktik operasional dan keuangan yang berjalan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada analisis lingkungan di sekitar publik. UMKM Tempe Gani beroperasi di lingkungan pemukiman yang mendukung kegiatan usaha mikro. Usaha ini telah mengantongi izin dari Ketua RT dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar karena aktivitas produksinya tidak menimbulkan kebisingan maupun gangguan lingkungan. Selain itu, seluruh karyawan yang berjumlah 14 orang merupakan warga sekitar yang menunjukkan bahwa usaha ini turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja lokal. Dari segi distribusi, produk tempe dipasarkan secara rutin ke sejumlah pasar tradisional di sekitar lokasi pabrik, seperti Pasar Jelojo, Pasar Keru, dan Pasar Pringgarata. Lokasi usaha yang strategis dan mudah diakses mempermudah proses pengiriman dan memperluas jangkauan penjualan. Dukungan lingkungan sosial dan geografis ini menjadi faktor yang menunjang kelangsungan dan pertumbuhan UMKM Tempe Gani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yang kelima ada batasan audit. Batasan audit ini tidak mencangkup pemeriksaan terhadap laporan keuangan formal, karena hingga saat ini Tempe Gani belum menyusun laporan keuangan secara tertulis. Audit berfokus pada proses pengamatan langsung di lokasi usaha, wawancara lisan, operasional harian, pengelolaan sumber daya manusia, serta analisis terhadap praktik operasional dan keuangan yang berjalan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada analisis lingkungan di sekitar publik. UMKM Tempe Gani beroperasi di lingkungan pemukiman yang mendukung kegiatan usaha mikro. Usaha ini telah mengantongi izin dari Ketua RT dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, karena aktivitas produksinya tidak menimbulkan kebisingan maupun gangguan lingkungan. Selain itu, seluruh karyawan yang berjumlah 14 orang merupakan warga sekitar, yang menunjukkan bahwa usaha ini turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja lokal. Dari segi distribusi, produk tempe dipasarkan secara rutin ke sejumlah pasar tradisional di sekitar lokasi pabrik, seperti Pasar Jelojo, Pasar Keru, dan Pasar Pringgarata. Lokasi usaha yang strategis dan mudah diakses mempermudah proses pengiriman dan memperluas jangkauan penjualan. Dukungan lingkungan sosial dan geografis ini menjadi faktor yang menunjang kelangsungan dan pertumbuhan UMKM Tempe Gani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit dan audit koreksi. Yang pertama itu ada berita acara pemeriksaan kas tanggal 12 yang kita periksa tanggal 12 Juni. Pada hari 12 Juni 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama pemeriksa Rina Agustina, jabatan auditor junior, telah melakukan pemeriksaan kas tunai pada UMKM Tempe Gani yang beralamat di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Isi dari berita acara kita terdiri dari pecahan 100.000 berjumlah 5 lembar dengan total 500.000, pecahan 50.000 dengan jumlah 10 lembar total 500.000, pecahan 20.000 dengan jumlah 5 lembar totalnya 100.000. Pecahan 10.000 dengan jumlah 20 lembar, totalnya 100.000. Pecahan 5.000 dengan jumlah 10 lembar, totalnya 20.000. Pecahan 2.000 dengan jumlah 50 lembar, totalnya 50.000. Dan pecahan 1.000 dengan 60 lembar, yang bertotal 10.000. Jadi total uang tunai yang kami temukan pas audit itu senilai 1.400.000. Sedangkan yang disampaikan informasi oleh pemilik usaha itu saldo bukunya 1.570. Jadi ada selisih 170 yang kami temukan ketika audit. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai berita acara pemeriksaan piutang usaha yang dilakukan tim kami. Tanggal pemeriksaannya itu 12 Juni 2025. Kami melakukan pemeriksaan di UMKM Tempe Gani yang beralamat di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Isi dari berita acara pemeriksaan piutang itu yang pertama nama pelanggan yang piutang itu yang pertama pedagang pasar. Tanggal transaksinya itu 12 Maret 2025, jatuh tempo 16 Maret 2025. Nilai piutangnya 300.000, keterangannya belum lunas. Selanjutnya pedagang pasar A, tanggal transaksi tanggal 12 Maret 2025, jatuh tempo 16 Maret 2025. Nilai piutangnya 600.000, keterangannya belum lunas. Selanjutnya pedagang pasar B, tanggal transaksi 4 April 2025, jatuh temponya itu 8 April 2025. Nilai piutangnya 300.000, dibayar sebagian oleh pedagang pasar. Selanjutnya itu nama pelanggan yang melakukan piutang itu Ibu Warung Sayur. Tanggal transaksinya itu tanggal 20 Mei 2025. Jatuh temponya itu tanggal 24 Mei 2025. Nilai piutangnya 150.000. Masih belum dibayar. Keterangannya itu masih belum dibayar sama sekali. Selanjutnya itu nama pelanggan selanjutnya itu Ibu Tetangga. Tanggal transaksi 5 Juni 2025. Jatuh temponya itu 9 Juni 2025. Nilai piutang 145.000 baru melakukan transaksi. Selanjutnya itu nama pelanggan selanjutnya itu Ibu A. Tanggal transaksi 5 Juni 2025 dan jatuh temponya itu tanggal 9 Juni 2025. Nilai piutangnya 90.000. Jatuh tempo lewat 2 hari.
Selanjutnya jadi total jumlah piutang yang terjadi di UMKM Tempe Gani itu 1.585.000. Hasil pemeriksaan berdasarkan catatan buku piutang harian dan hasil konfirmasi lisan kepada pelanggan, nilai piutang usaha yang tercatat masih valid dan sebagian besar masih dalam periode jatuh tempo. Namun ditemukan satu pelanggan yang toko sembako itu telah melewati masa jatuh tempo 1 hari dan satu pelanggan telah membayar sebagian namun belum dicatat dalam pembukuan secara lengkap. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan persediaan barang jadi. Tanggal pemeriksaan 13 Juni 2025. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan atas persediaan barang jadi memiliki nama usaha UMKM Tempe Gani, alamat Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilik Bapak Musanip. Rincian pemeriksaan persediaan. Kategori produk tempe siap jual, jumlah unitnya 90, harga satuan atau per papan 45.000, total persediaan 4.050.000. Keterangan siap kirim ke pasar. Selanjutnya tempe terlayak, jumlah unit 5, harga satuan per papan 30.000, total nilai persediaan 150, akan direbus ulang. Selanjutnya tempe rusak atau basi, jumlah unit 10, harga satuan per papan 0, total persediaan 0, akan dibuang. Jadi total nilai persediaan adalah 4.200.000. Hasil persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik di tempat penyimpanan, ditemukan jumlah tempe siap jual sebanyak 140 papan sesuai dengan catatan produksi terakhir. Selain itu, terdapat 5 papan tempe retur dari pelanggan yang masih layak konsumsi dan direncanakan untuk diolah menjadi produk turunan. Ditemukan pula 1 papan tempe yang tidak layak jual dan akan segera dibuang. Berita acara pemeriksaan persediaan bahan baku. Tanggal pemeriksaan 30 Juni 2025. Pada hari ini 13 Juni 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan atas persediaan bahan baku. Nama usaha UMKM Tempe Gani, beralamat di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilik usaha Bapak Musanip. Rincian pemeriksaan persediaan bahan baku. Jenis bahan baku kedelai 1 timbang, jumlah fisiknya 1 karung 50 kg. Estimasi pemakaian untuk 4 hari produksi. Harga satuan 35.000. Nilai persediaan 1.750.000. Keterangan dalam kondisi baik siap pakai. Ragi tempe, jumlah fisiknya 20 toples, estimasi pemakaian 1 minggu, harga satuan 5.000 per bungkus, nilai persediaan 100, keterangannya tersimpan dalam tempat kering. Selanjutnya, plastik berlubang, jumlah fisik 1.000 lembar, estimasi pemakaian 900 lembar per hari, harga satuan 150 rupiah, nilai persediaan 135.000, keterangannya untuk kemasan harian. Hasil pemeriksaannya, dari hasil perhitungan fisik dan konfirmasi dengan catatan pemilik, jumlah bahan baku yang tersedia saat ini cukup untuk kebutuhan produksi selama 2-3 hari ke depan. Kedelai sebagai bahan baku utama tersimpan dalam karung dan belum seluruhnya dicatat secara rinci dalam kartu stok. Ragi dan plastik dalam kondisi layak pakai meskipun belum dilakukan pencatatan pemakaian harian secara teratur. Selanjutnya, daftar ringkasan temuan dan rekomendasi. Nama usaha UMKM Tempe Gani. Program yang diaudit kas, piutang, dan persediaan. Periode audit Juni 2025. Kondisi terdapat selisih kas sebesar 170 antara kas fisik dengan catatan pembukuan. Kriteria pengelolaan kas yang baik harus mencatat setiap transaksi keluar masuk. Penyebabnya pengeluaran mendadak tidak langsung dicatat. Akibat laporan kas tidak mencerminkan kondisi real rawan penyalahgunaan dana. Rekomendasi setiap transaksi harus segera dicatat, simpan bukti nota dan lakukan rekonsiliasi rutin. Selanjutnya, beberapa piutang sudah jatuh tempo dan belum ada pencatatan pembayaran sebagian. Kriterianya pencatatan piutang harus akurat dan mengikuti waktu jatuh tempo. Penyebabnya tidak ada sistem monitoring piutang yang sistematis. Potensi piutang tak tertagih. Rekomendasi terapkan buku piutang jatuh tempo, lakukan konfirmasi dan penagihan aktif. Selanjutnya, kondisi pencatatan persediaan bahan baku dan barang jadi masih dilakukan manual dan tidak terperinci. Kriterianya pengelolaan persediaan yang baik memerlukan
sistem kartu stok. Penyebabnya tidak tersedia alat atau sistem pencatatan persediaan. Akibatnya sulit memantau jumlah real stok dan mengontrol penggunaan bahan. Rekomendasi terapkan kartu stok sederhana untuk mencatat keluar masuk barang harian. Kondisi tempe rusak dan retur belum dicatat sebagai bagian dari laporan kerusakan atau retur. Kriterianya, pengelolaan persediaan harus mencatat semua kondisi barang. Tidak ada prosedur tetap untuk retur dan barang rusak. Barang tidak layak jual tidak tercatat dan menunjukkan akurasi nilai persediaan. Rekomendasi buat laporan retur atau kerusakan secara terpisah dan evaluasi penyebab. Selanjutnya ada perencanaan audit UMKM Tempe Gani. Umum gambaran usaha Tempe Gani ini, nama usahanya Tempe Gani, lokasi Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgerata, Lombok Tengah, tahun berdirinya 2017. Jenis usaha ini produksi dan penjualan tempe, produk olahan dari kedelai. Tempe Gani memulai usahanya pada tahun 2017 sebagai industri rumah tangga skala yang kecil. Awalnya, produksi hanya sebanyak 5 kg tempe per hari dengan peralatan sederhana dan pemasaran terbatas di sekitar lingkungan desa. Seiring dengan berjalannya waktu, berkat kualitas tempe yang baik, cita rasa yang khas, dan konsistensi dari produksi, usaha ini mulai dikenal lebih luas. Permintaan pelanggan mulai meningkat, baik dari warung makan, pedagang pasar tradisional, maupun masyarakat umum lainnya. Saat ini, Tempe Gani telah mampu memproduksi hingga 45 kg per hari, menandakan pertumbuhan hampir 9 kali lipat dari awal berdirinya. Dari proses produksi telah ditingkatkan dengan penggunaan alat bantu modern sederhana untuk efisiensi, meskipun tetap menjaga cara fermentasi tradisional untuk mempertahankan kualitas dan rasa. Selanjutnya itu ada program audit Tempe Gani. Untuk tahun bukunya tahun 2025 disusun oleh tim auditor UMKM. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup audit. Audit ini akan dilakukan atas 3 akun utama. Yang pertama kas tunai dan transaksi harian. Yang kedua piutang usaha dari pedagang pasar. Yang ketiga ada persediaan barang jadi. Selanjutnya itu ada tujuan audit. Yang pertama itu ada kas. Kas itu bertujuan untuk memastikan kas benar-benar ada, tercatat dengan benar, tidak tercampur dengan keuangan pribadi, serta tercatat sesuai dengan periode akuntansi. Yang kedua ada piutang. Piutang ini memastikan piutang usaha tercatat dengan lengkap, valid, masih dapat ditagih, dan memiliki pencatatan jatuh tempo yang jelas. Selanjutnya ada prosedur audit persediaan. Yang pertama ada lakukan penghitungan fisik tempe siap jual di tempat penyimpanan yang dilakukan oleh Baihindi Mahram. Kemudian ada mencocokkan dengan catatan produksi dan distribusi. Catatan keluar atau penjualan harian dilakukan juga oleh Baihindi Mahram. Selanjutnya ada tanyakan apakah ada produk retur dan lihat bagaimana perlakuan pencatatannya, dilakukan oleh Richa Nuraini. Selanjutnya ada pemeriksaan sistem FIFO atau LIFO jika ada pengelolaan cadangan produk harian, dilakukan oleh saya sendiri, Wiwin Herani. Dan verifikasi penyimpanan barang sudah memadai juga dilakukan oleh saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis risiko audit UMKM Tempe Gani. Yang pertama, risiko produksi. UMKM Tempe Gani menghadapi risiko produksi yang berkaitan dengan kemungkinan kerusakan bahan baku seperti kedelai, gangguan pada proses fermentasi, dan kerusakan alat produksi. Gangguan tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas tempe dan keterlambatan pemenuhan pemesanan pelanggan. Yang kedua, risiko pemasaran. Keterbatasan akses pasar dan ketergantungan terhadap konsumen lokal menjadi salah satu tantangan utama dalam pemasaran produk Tempe Gani. Jika permintaan dari lingkungan sekitar menurun, maka akan berdampak langsung terhadap penurunan volume penjualan. Oleh karena itu, usaha ini perlu memperluas jaringan distribusi melalui pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, atau menjalin kerjasama dengan toko kelontong dan pelaku UMKM lain untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, risiko keuangan. Dalam aspek keuangan, Tempe Gani masih bergantung pada modal sendiri dan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber pembiayaan formal. Kondisi ini dapat menghambat pengembangan usaha dan menyulitkan ketika menghadapi kebutuhan dana mendesak. Risiko ini dapat ditekan dengan meningkatkan literasi keuangan pemilik usaha, membuat pencatatan keuangan yang sederhana namun rapi, serta menjajaki peluang pendanaan dari koperasi, program pemerintah, atau perbankan yang mendukung UMKM. Yang keempat,
Risiko lingkungan dan regulasi. Risiko lain yang dapat muncul berasal dari faktor lingkungan dan regulasi pemerintah. Meskipun saat ini kegiatan produksi tidak menimbulkan gangguan, adanya perubahan peraturan tentang kebersihan, sanitasi, atau lingkungan bisa berdampak pada operasional usaha. Oleh karena itu, Tempe Gani perlu menjaga kebutuhan terhadap peraturan yang berlaku, mengelola limbah produksi secara bertanggung jawab, dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan warga sekitar serta aparatur lingkungan seperti ketua RT. Selanjutnya yang kelima, risiko sumber daya manusia. Seluruh karyawan Tempe Gani merupakan warga sekitar yang menciptakan ikatan sosial yang kuat, namun juga membawa risiko tersendiri, seperti kurangnya pelatihan kerja atau keterbatasan keterampilan dalam proses produksi. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas produk. Untuk mengatasinya, pemilik usaha perlu menyelenggarakan pelatihan kerja secara berkala, membangun budaya kerja yang disiplin, serta memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi sebagai bentuk motivasi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Berdasarkan hasil audit operasional yang dilakukan pada UMKM Tempe Gani, ditemukan bahwa sistem pengelolaan kas, piutang, dan persediaan masih bersifat manual dan belum terstandarisasi. Ketidakpisahan antara kas pribadi dan kas usaha menimbulkan potensi ketidaktepatan pencatatan serta kesulitan dalam mengontrol arus kas. Selisih kas sebesar 170.000 menjadi salah satu indikator kurangnya dokumentasi transaksi yang sistematis. Selanjutnya, saran untuk UMKM Tempe Gani. Disarankan untuk menerapkan sistem pencatatan keuangan sederhana secara tertulis maupun digital untuk setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran. Pemisahan kas pribadi dan kas usaha harus dilakukan agar dapat meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan evaluasi keuangan. Rekonsiliasi kas juga sebaiknya dilakukan secara rutin setiap akhir minggu. Sekian pemaparan laporan UMKM Tempe Gani pada kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.